Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran sosiologi. Hari ini kita akan belajar tentang upaya mengatasi permasalahan sosial. Ada dua bentuk upaya mengatasi permasalahan sosial, yaitu berdasarkan sifatnya dan berdasarkan prosesnya. Berdasarkan sifatnya, upaya dibagi menjadi tiga, ada upaya preventif, represif, dan pengendalian sosial gabungan. Apa itu upaya preventif? Upaya preventif itu upaya mencegah permasalahan sosial dengan cara menjauhkan diri dari pola-pola kejahatan dan mendekatkan diri pada perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma sosial. Pencegahan terjadi dalam masyarakat adalah upaya yang disengaja atau sengaja dilakukan dan sengaja direncanakan. Ada berbagai bentuk seperti penanaman pemahaman agama, penerapan etika sosial, juga perencanaan sosial. Nah, mengapa penanaman agama ini mampu untuk mencegah permasalahan sosial? Karena agama merupakan sumber kebenaran yang tidak diragukan lagi. Agama juga menjadi pedoman hidup bagi manusia, sehingga segala perilaku yang mencerminkan ketaatan beragama dapat menghindarkan manusia dari perbuatan merugikan atau perbuatan yang tidak baik. Dan fungsi penanaman ini untuk mencegah timbulnya permasalahan itu sebagai mengajarkan kebaikan dan kebenaran, sehingga pengaruhnya tuh dapat menghindari perbuatan yang dianggap buruk atau salah. Agama juga memberikan pegangan dan dalam menjalani kehidupan, juga mengawasi perilaku masyarakat melalui ajaran-ajaran agama, juga menjaga kerukunan hubungan antar umat beragama. Yang kedua itu ada penerapan etika sosial. Nah, apa itu etika sosial? Etika sosial itu merupakan sistem nilai yang berhubungan dengan sesuatu yang dianggap baik atau buruk, pantas dan tidak pantas dalam masyarakat. Penerapan etika sosial sama halnya dengan proses sosialisasi, yaitu menanamkan nilai dan norma dalam diri seseorang. Mengapa penanaman etika sosial ini penting? Karena apabila seseorang individu atau anak yang telah ditanamkan etika, maka ia dapat beradaptasi di lingkungan-lingkungan selanjutnya. Dan lingkungan pertama manusia adalah keluarga. Mengapa keluarga itu penting untuk berperan untuk mengawasi dan mengendalikan perilaku anggota keluarga supaya sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Dan nanti anak selanjutnya belajar mengenai etika sosial melalui lembaga pendidikan, di mana sekolah adalah miniatur masyarakat, sehingga anak akan mulai belajar bersosialisasi dan menerapkan etika sosial yang dipelajari dalam keluarganya. Dan mengajarkan etika sosial ini sama halnya dengan mengajarkan nilai dan norma dalam masyarakat. Membiasakan anak-anak sejak dini untuk memiliki etika sosial dapat memudahkan proses interaksi mereka untuk bermasyarakat nantinya. Dan yang ketiga ada perencanaan sosial. Perencanaan sosial itu upaya untuk mempersiapkan masa depan kehidupan bermasyarakat. Perencanaan yang preventif ini karena kegiatannya membuat pengarahan dan bimbingan sosial mengenai cara-cara hidup bermasyarakat yang lebih baik. Perubahan sosial sendiri menuju arah yang lebih baik dan dapat direncanakan melalui perencanaan sosial. Perencanaan sosial juga memperhatikan berbagai aspek kehidupan agar dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Menurut Ockburn dan Nimkov, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan perencanaan sosial. Syarat-syarat perencanaan sosial hendaknya mempertimbangkan aspek-aspek berikut. Yang pertama, perkembangan modernitas sosial masyarakat. Modernitas sendiri ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan seberapa melek masyarakat terhadap kemajuan itu sendiri, terhadap perkembangan itu sendiri. Dan kondisi ini juga memunculkan masyarakat yang berpikir kritis serta rasional dan juga menyadari untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Yang kedua ada sistem pengumpulan dan analisis informasi yang baik. Sistem pengumpulan informasi dan analisis yang baik digunakan untuk mengetahui kondisi serta menentukan solusi tepat dalam mengatasi permasalahan sosial. Nah, pengumpulan data ini, data di masyarakat, mungkin bisa disebut sebagai analisis kebutuhan di masyarakat. Itu kenapa perencanaan yang dilakukan supaya sesuai dengan kebutuhan dan problematika yang ada di masyarakat, sehingga dapat ditemukan solusi yang tepat. Dapat meyakinkan masyarakat juga mengenai perencanaan sosial yang akan dilakukan. Yang ketiga adalah dukungan masyarakat. Perencanaan sosial memerlukan dukungan dari masyarakat, dan dukungan diperoleh melalui upaya-upaya sosialisasi. Jadi sebelum melakukan perencanaan, kita mensosialisasikan apa yang akan dilakukan dalam perencanaan tersebut.
Dan dalam memberikan sosialisasi, tingkat pendidikan dan keleluasaan berpikir masyarakat sangat dibutuhkan. Sosialisasi dapat mempengaruhi opini dan respon dari masyarakat. Yang keempat, ada pemimpin yang progresif. Sebagai orang yang mengemban tugas mengarahkan masyarakat, pemimpin sangat penting karena ia berperan sebagai pengakomodir dari perencanaan sosial ini dan juga menarik dari perhatian masyarakat itu sendiri. Dan pemimpin juga harus memiliki visi dan misi yang mengarah pada kemajuan masyarakat. Pemimpin juga harus berwawasan luas dan dapat membawa perkembangan masyarakat ke arah kemajuan. Itu tadi upaya preventif. Sekarang kita beralih ke upaya represif. Upaya represif adalah usaha yang bertujuan mengembalikan keserasian dalam masyarakat yang pernah mengalami gangguan. Itu kata kamus sosiologi ya. Dan upaya represif bersifat memperbaiki permasalahan sosial yang sudah terlanjur terjadi dalam masyarakat. Artinya apa? Artinya upaya represif dilakukan ketika masalah itu sudah terjadi, sudah terlanjur terjadi. Dan upaya memperbaiki permasalahan sosial juga dapat berupa pelatihan kerja, membangun kembali sarana prasarana yang rusak, daur ulang, dan rehabilitasi. Selain itu, upaya represif dapat juga berupa penegakan hukum dan memberikan sanksi terhadap warga masyarakat yang melanggar norma sosial. Contoh upaya represif ini adalah penegakan hukum di Indonesia. Melalui aturan yang jelas yang ditulis dan dibukukan sehingga masyarakat dapat mengetahui hukum yang berlaku. Ini merupakan contoh dari hukum represif sendiri yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sebagai aparatur penegak hukumnya. Dan yang ketiga adalah pengendalian sosial gabungan. Apa itu pengendalian sosial gabungan? Digabung karena bisa disebut sebagai upaya preventif dan represif di sini digabungkan. Jadi mencegah penyimpangan sosial juga termasuk sekaligus mengembalikan kondisi masyarakat sesuai norma-norma sosial, di mana pengendalian sosial gabungan ini memadukan itu antara preventif dan represif. Upaya pengendalian sosial gabungan dilakukan melalui 2 tahap, yaitu mencegah munculnya permasalahan dan melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan sosial dalam masyarakat. Contohnya adalah ketika pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak menggunakan narkoba, karena narkoba memiliki dampak yang sangat negatif untuk kesehatan, untuk kondisi masyarakat juga. Namun ketika sosialisasi sudah terjadi, itu kan termasuk ke dalam upaya preventif, upaya pencegahan. Dan ketika ada seseorang, individu yang melakukan pelanggaran terhadap hal tersebut atau memakai narkoba, maka pemerintah telah mempersiapkan upaya untuk menanggulangi orang ini dengan rehabilitasi, dan pengedarnya akan dikenai sanksi hukum. Seperti itu. Lanjut di upaya mengatasi permasalahan sosial berdasarkan prosesnya. Berdasarkan prosesnya ada 2 jenis, yaitu upaya persuasif dan koersif. Apa bedanya? Persuasif merupakan pengendalian permasalahan sosial yang dilakukan tanpa kekerasan. Jadi dilakukannya melalui saran, ajakan, dan bimbingan kepada individu atau kelompok untuk kembali mematuhi nilai serta norma yang berlaku dalam masyarakat. Berbeda dengan koersif. Koersif adalah pengendalian yang dilakukan dengan cara kekerasan atau paksaan untuk membentuk kembali ketertiban sosial. Dan upaya koersif dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu kompulsi dan pervasi. Kompulsi merupakan pemaksaan terhadap seseorang agar taat dan patuh terhadap norma-norma sosial yang berlaku. Dan pervasi adalah penanaman norma-norma yang dilakukan berulang-ulang agar norma tersebut merasuk dalam kesadaran seseorang. Nah, itu tadi upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan sosial. Ada yang sebelum terjadinya masalah, ada yang sesudah, ada yang bersifat memaksa, ada yang tidak, seperti itu. Kalian bisa menguraikan, diharapkan bisa menguraikan upaya apa yang cocok untuk suatu permasalahan, seperti itu. Kalian bisa menganalisis sendiri, mengidentifikasi, lalu mengobservasi juga yang terjadi di masyarakat kalian sendiri. Seperti itu materi hari ini. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Sampai jumpa.